Pemirsa, polemik antara masyarakat Kerok Penajam dengan pihak Chevron mulai mencair dan berujung. Pasalnya, pihak BP Migas dalam pertemuan lanjutan mengaku bersedia memberikan utang CSR selama ini kepada masyarakat. Syaratnya harus dibicarakan terlebih dahulu dalam forum bersama. Berikut informasinya. Setelah lebih dari 3 kali pertemuan dilakukan, akhirnya polemik warga Kerok Penajam dengan Chevron mulai berujung pada penyelesaian. Hal itu terlihat dari kegiatan rapat dengar pendapat yang dilakukan kedua belah pihak bersama DPRD PPU Rabu 5 September 2012 di ruang pertemuan Sekretariat DPRD PPU lantai 3. Dalam kesempatan tersebut, warga hanya meminta kepastian jawaban dari pihak perusahaan terkait tuntutan ganti rugi masyarakat akibat adanya kegiatan pengerukan yang dilakukan pada tahun 2007 silam. Bahkan beberapa warga juga mengaku belum pernah sekalipun mendapat bantuan CSR dari Chevron sejak perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Penajam. Ada sebuah ketegasan yang jelas agar ke depan nanti tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat kita. Dan kami berharap juga dari manajemen BP Migas juga yang kemarin informasi diterima dari Chevron merupakan sebuah keputusan dari BP Migas dapat memberikan penjelasan yang jelas juga. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, perwakilan BP Migas wilayah Kalimantan Sulawesi, Ngatijan, mengatakan bila data dari masyarakat tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka pihaknya bersedia memberikan bantuan CSR kepada masyarakat dengan catatan dibahas terlebih dahulu dalam rapat forum bersama. Sejak pengerukan tahun 2002 dan beroperasi sampai saat ini, barangkali kalau memang itu data-datanya valid, kemudian dan ini kita bicara ke depan barangkali Pak, bagaimana kalau hal-hal tersebut tadi kita komunikasikan dengan baik, terus kemudian apakah nanti ada assessment dari pihak independen Pak, kemudian dari situ kita buat program-program. Tadi saya dengar ada program CSR di RT 20 tidak pernah kebagian. Tidak hanya itu, Ngatijan juga berharap kepada perwakilan masyarakat hendaknya dengan diselesaikannya permasalahan tersebut, komunikasi antara warga dengan pihak perusahaan yang selama ini terganggu bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Agung, koresponden BTV Biro Pasar Penajam, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD PPU Sudirman meminta pihak BP Migas hendaknya bisa memegang komitmen atau janji yang telah diberikan kepada masyarakat Kerok Penajam untuk memberikan bantuan dan CSR kepada masyarakat RT 20 dan 17 Kelurahan Penajam. Dewan juga mendesak Pemkab segera membentuk tim khusus menindaklanjuti hal ini. Bertindak sebagai pimpinan rapat dalam pertemuan antara warga dengan Chevron Rabu 4 September 2012, Wakil Ketua DPRD PPU Sudirman berharap pihak BP Migas yang mewakili Chevron dapat memegang komitmen atau janji untuk bersedia memberikan dana bantuan program CSR kepada masyarakat RT 17 dan 20 Kerok Penajam. Menurut Sudirman, ini merupakan angin segar dari pihak BP Migas mengingat dari beberapa kali pertemuan sebelumnya, pihak perusahaan ataupun BP Migas secara tegas menolak memberikan ganti rugi ataupun dana CSR yang dituntut masyarakat karena tidak disetujui oleh pimpinan pusat. Untuk itu, Sudirman meminta agar secepatnya dibentuk tim khusus dari pemerintah Kabupaten PPU guna menindaklanjuti hasil tersebut, sekaligus menjadi penengah antara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam forum bersama nantinya. Chevron sudah membuka diri dengan BP Migas. Ya, tinggal masyarakat sebenarnya seperti apa? BP Migas dan Chevron sudah membuka diri. Artinya, bagaimana ke depan apa yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar wilayah kerja Chevron sudah dibukakan. Kepada perwakilan BP Migas yang hadir dalam RDP tersebut, Sudirman juga berharap hendaknya besaran bantuan CSR yang diberikan pihak BP Migas kedepannya dapat diberitahukan kepada DPRD yang selama ini mengaku belum pernah mengetahui besarnya dana CSR yang telah diberikan kepada masyarakat karena tidak pernah tercantum dalam laporan anggaran pemerintah daerah. Agung, koresponden Pasar Penajam, Balikpapan TV.
Saudara, adanya rapat pimpinan dan para perawat yang membahas tuntutan pembayaran uang jasa pelayanan berdampak pada kekecewaan masyarakat yang harus menunggu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di hari itu. Sejak mulai pagi sekitar pukul 8, puluhan masyarakat terlihat antri di ruangan pelayanan kesehatan RSUD PPU. Tapi mereka tak kunjung mendapatkan pelayanan karena hampir seluruh perawat hari itu menghadiri rapat dengan pimpinan rumah sakit di aula lantai 2. Mereka melakukan rapat guna membahas pembayaran uang jasa pelayanan para perawat yang tak kunjung dicairkan selama 8 bulan terakhir ini. Ditambah tunggakan di akhir tahun 2011 lalu yang ternyata juga belum terbayarkan. Akibatnya tentu merugikan masyarakat yang harus rela menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. Hal tersebut seperti yang diutarakan beberapa warga yang mengaku kecewa dengan pelayanan yang dianggap tak maksimal tersebut. Pertanyaan masih ada rapat, masa rapat jam-jam gini? Sementara pasien banyak sekali puluhan. Ini mau ngapain di sini? Apa yang Kita periksa aja. Periksa aja. Mulai pagi. Mulai pagi ya? Mulai dari jam berapa, Pak? Jam 8 di sini? Iya. Sakit tahu? Sakitnya sakit apa? Kami, iya, dari mana? Tentu sangat disayangkan oleh masyarakat, apalagi mereka harus rela menunggu mulai pagi untuk mendapat pelayanan tersebut. Hampir selama 3 jam lebih masyarakat dipaksa menunggu, bahkan beberapa diantaranya memilih untuk pulang karena kecewa dengan pelayanan di RSUD. Kondisi ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi manajemen RSUD PPU untuk bisa lebih baik ke depannya. Pasalnya, dengan adanya aksi dari para perawat tersebut berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Apalagi beberapa diantaranya memilih untuk pulang karena tidak ada kejelasan pasti kapan pelayanan tersebut akan menjadi normal kembali. Agung, koresponden Balikpapan TV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Pemirsa, dalam kegiatan reses Ketua Komisi 1 DPRD Penajam Pasir Utara Andi M. Yusuf mengimbau agar masyarakat berani memberikan masukan kepada DPRD Penajam Pasir Utara terkait pembangunan daerah saat ini. Pasalnya aspirasi masyarakat yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan skala prioritas pembangunan ke depannya. Menurut Andi M. Yusuf, masyarakat jangan merasa takut, malu, atau bahkan segan untuk mengeluarkan pendapatnya, khususnya terkait pembangunan yang ada di Kabupaten PPU. Karena itu semua untuk mendukung kemajuan PPU agar terus menjadi lebih baik. Sebagai pengawas, DPRD tentu sangat membutuhkan informasi dan masukan dari masyarakat, khususnya terkait masalah pembangunan. Karena itu semua akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan skala prioritas pembangunan PPU ke depan. Tidak hanya itu, anggota DPRD PPU dari fraksi Golkar tersebut juga menegaskan semua masukan dan aspirasi dari masyarakat tersebut akan didata untuk dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diusulkan dalam pembahasan program tahun 2013 mendatang. Informasi kepada saya terkait masalah pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2012 kemarin, baik yang terbaik, baik yang buruk bisa disampaikan ke kami agar kami mampu memberikan suatu evaluasi dan pengawasan sesuai dengan tupoksi kami berdasarkan Undang-Undang 32. Untuk diketahui, kegiatan reses tersebut dihadiri sekitar 629 warga dari Kecamatan Penajam. Di akhir kegiatan, Andi M. Yusuf membagikan bingkisan zakat kepada ratusan mustahik yang hadir sore itu. Di antaranya seperti para janda, yatim, dan fakir miskin di Kecamatan Penajam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Agung, koresponden BTV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Dan kini kita beralih ke Penajam Pasir Utara. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Penajam Pasir Utara Musliman mengingatkan, seluruh SKPD di Penajam Pasir Utara lebih memperhatikan penyerapan anggaran APBD yang sampai sejauh ini kurang optimal. Apalagi pemerintah provinsi juga mengancam tidak akan mempertimbangkan usulan anggaran di perubahan dan
APBD murni tahun 2013 bila diketahui penyerapan APBD murni tahun ini masih minim. Menurut Musliman, dari total APBD murni tahun 2012, Kabupaten Penajam Pasir Utara senilai 1,154 triliun rupiah. Sampai Agustus ini hanya mampu terserap 35% saja, sesuai hasil rapat bersama pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara belum lama ini. Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Apalagi dalam waktu dekat ini pembahasan anggaran perubahan juga akan dilakukan bersama pihak pemerintah, yang semula direncanakan meningkat menjadi 1,5 triliun rupiah, dari APBD murni Penajam Pasir Utara tahun 2012 sebesar 1,154 triliun rupiah. Proses tender lelang yang dibatasi sampai dengan bulan 10 masih menyisakan waktu selama 2 bulan ke depan untuk menyelesaikan sisa serapan tersebut. Apalagi pemerintah provinsi juga mengancam bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan masih belum terserap dengan optimal, maka akan menjadi bahan pertimbangan sendiri di usulan anggaran perubahan dan APBD murni Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 mendatang. Secara umum itu APBD kita baru terserap sekitar kurang lebih 35%. Ini sudah bulan Agustus ini kan. Sehingga tinggal beberapa bulan lagi kita waktunya ada 2 bulan ya untuk bisa melaksanakan itu. Proses tender lelang tender itu kan sampai bulan 10 mungkin. Kemudian dalam waktu dekat ini kan kita sudah harus membahas masalah anggaran perubahan. Meski tidak menyebutkan secara rinci contoh paket dan besaran nilai paket yang masih belum terlaksana sampai saat ini, namun Musliman mengatakan, salah satunya seperti pembangunan ruang rawat inap di Puskesmas Sepaku dan pembangunan pendukung satelit untuk penginputan data Puskesmas Babulu yang sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena tidak ada satupun pihak yang bersedia untuk menjadi penanggung jawab atau PPTK dalam paket lelang tersebut. Agung, koresponden BTV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Dari kota Samarinda, kini kita beralih ke berita seputar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara Bupati PPU Andi Harahap menjelaskan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 Kabupaten PPU mengalami surplus sebesar 95,88 miliar rupiah dari total realisasi pendapatan tahun 2011 sebesar 1,197 triliun rupiah. PPU juga berhasil meraih peningkatan opini audit menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Dijelaskan secara garis besar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Realisasi pendapatan tahun 2011 mencapai 1,197 triliun rupiah, sementara realisasi belanja daerah tahun 2011 sebesar 1,102 triliun rupiah. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 316,321 miliar rupiah dan belanja langsung sebesar 785,684 miliar rupiah. Surplus sebesar 95,8 miliar rupiah. Laporan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2011 tersebut menurut Bupati Penajam Pasir Utara, Andi Harahap, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan berhasil meraih opini WDP atau wajar dengan pengecualian. Diharapkan dengan adanya peningkatan opini tersebut dapat berimbas pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta media komunikasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, Bupati Penajam Pasir Utara berharap dapat dilakukan pembahasan bersama antara Badan Legislasi Daerah dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah atas 11 raperda yang disampaikan tersebut, sehingga dapat menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, baik dari segi formil maupun material, yang mampu mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang strategis dan mempunyai dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
identitas daripada proses bekerja komunikasi penyataan pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain itu, dalam 10 raperda lainnya yang dibacakan Bupati Penajam Pasir Utara tersebut, pemerintah juga menambah penyertaan modal ke PDAM sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan mendukung operasional PDAM agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi dengan baik. Jumlah penambahan modal tersebut mencapai 1 miliar rupiah, sehingga keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah ke PDAM sampai tahun 2012 menjadi 2 miliar 750 juta rupiah. Sementara 2 raperda inisiatif dari DPRD Penajam Pasir Utara dijelaskan Sekretaris Dewan Firmansyah meliputi raperda tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, serta raperda tentang pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Agung, koresponden BTV Biro Pasir Penajam melaporkan. Dari Kota Balikpapan, pemirsa, kini kita beralih ke berita seputar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, berulang kali diadakan rapat pertemuan antara pihak perusahaan, nelayan Jenebora bersama pihak pemerintah guna mencari solusi terbaik, ternyata masih belum menuai hasil. Masyarakat nelayan Jenebora merasa kecewa dengan sikap tim kecil dan DPRD sebagai wakil rakyat karena tidak bisa memberikan keputusan tegas dan dianggap tidak pro kepada masyarakat. Sudah lama ini Pak, limbahnya nih baru kita usut lagi karena Pak. Dalam pertemuan kali keempat yang dilakukan di Sekretariat DPRD Penajam Pasir Utara, Kamis 30 Agustus 2012, masyarakat nelayan mengeluh karena kecewa dengan sikap tim kecil dan pihak DPRD sebagai wakil